Ladies and gentlemen, welcome to The View 2021. Tinggal nunggu puluhan jam lagi, kita bakal masuk ke tahun baru, yang mana setiap bergesernya angka tahun, biasanya di situ orang-orang punya harapan dan fase baru, yang pengen mereka wujudkan atau pengen mereka capai. Setiap orang pasti beda-beda, kita nggak tahu apakah tahun ini bakal jadi momentum terbaik kita atau bukan. Sama kayak channel ini. Gue berharap Teknodame punya momentum yang baik tahun ini, 2021. Jadi buat ngebantu gue mencapai hal itu, subscribe. Gue juga pengen supaya bisa terus ngebagiin pengalaman baru gue soal gadget apa yang gue coba selama bisa gue bagiin. Dan tentunya referensi ilmu teknologi juga. Salah satunya kayak yang bakal gue bahas di sini. Lumayan banyak yang beranggapan kalau mencet tombol F5 di keyboard atau klik kanan terus klik refresh bakal memperbaiki kesalahan atau bikin PC yang lag jadi nggak nge-lag lagi. Hal sekecil itu kadang jadi sesuatu yang salah dipahami oleh banyak orang yang menandakan kalau orang-orang masih tergolong kudet. Jadi semoga dengan apa yang gue bahas di sini, lu pada yang beranggapan demikian nggak jadi kayak gitu lagi. Soalnya hal sekecil itu lumayan bisa nyesatin orang lain yang juga tergolong awam. Yuk, daripada lama-lama, berikut 5 mitos PC mainstream yang jangan sampai lu percaya. Mitos pertama, makin gede kapasitas RAM, makin ngebut juga performa PC atau laptop. Nggak sedikit orang yang beranggapan kalau makin gede kapasitas RAM, maka sebuah PC bakal mempunyai kecepatan lebih kenceng dari segi apapun. Padahal hal tersebut salah telak. RAM itu fungsinya bukan buat ngedongkrak atau ngasih suplai tenaga, tapi kayak ngasih jatah gitu, buat data aplikasi supaya bisa disimpan sementara. Jadi dia tuh bakal nyimpen data program atau software yang dibuka, supaya ketika ditutup sementara terus dibuka lagi, dia nggak perlu loading dari nol, karena datanya masih ada dan kesimpan di dalam RAM. Ini tentunya dibutuhkan dan berpengaruh buat game. Karena kadang kan ada temen iseng atau kita sendiri yang nggak sengaja ke minimize atau ketutup. Dan waktu kita buka lagi, disitulah peran RAM berfungsi. Artinya makin gede kita punya RAM, bukan semakin cepat PC atau laptop kita, melainkan makin banyak aplikasi, program, atau software yang bisa kita buka, terus kita pakai secara massal. Istilah lainnya tuh multitasking. Kapasitas RAM itu juga bakal jadi pembeda buat komputer kita apakah sanggup pakai Windows 64-bit atau cuma sanggup di 32-bit aja. Buat yang nggak tahu apa beda sistem 32-bit sama 64-bit, silahkan tonton di video berikut. Link ada di deskripsi kok. Makin gede RAM bukan berarti HP lu makin ngebut dan ngangkat game sekelas PUBG Mobile di preset mentok kanan. Boleh tontonlah di video yang ini juga buat pembahasan RAM di smartphone. Oh iya, catatan. Gue ngebahas cuman dari segi fungsi basic dan juga kapasitas aja. Setiap RAM itu nggak sama. Soalnya mereka punya kecepatan ngolah data yang beda-beda. Mulai dari 1600 MHz sampai 4000 MHz ke atas. Jadi ingat ya, yang nentuin kecepatan sebuah PC atau laptop itu sama sekali bukan RAM, tapi CPU yang ada dalam prosesor dan juga GPU yang ada di dalam VGA card. Satu lagi, jika sebuah RAM punya wujud cantik dengan lampu RGB kelap-kelip, bukan berarti kecepatan dan kapasitasnya yang terbaik juga. Yang ada malah biasanya disunat kalau dibandingin sama RAM tanpa lampu hiasan di harga selevel. Tapi ini berdasarkan pengamatan gue ya. Soal RAM RGB itu pure cuman opini pribadi gue. Kalau mau yang paling aman, pakai RAM 8GB aja. Kalau mau pakai 16-32GB juga gak masalah. Tapi siapa tahu lu mau gadai buat RTX 30. Oke, lanjut ke stigma sesat kedua, yaitu soal refresh di desktop layar bikin PC yang nge-lag jadi nggak nge-lag lagi. Ini simple, tapi impact atau efeknya tuh udah luas banget gitu loh. Gue yakin lu yang nonton juga sempet mikir kayak gitu. Atau masih? Kalau misalkan lu punya PC yang nge-lag ketika ngebuka game atau ngoperasiin sesuatu, ya udah, itu PC nggak bakal bisa ngehandle game atau program itu dari sekarang sampai seterusnya. Tapi faktanya ada yang salah persepsi. Kayak misalnya temen gue yang punya laptop emang nggak kuat mainin GTA 5. Dia malah setiap nge-lag balik ke desktop, terus klik mouse, klik kanan di mouse, terus mencet opsi refresh belasan kali sampai puluhan kali. Habis itu dia ngebuka game itu lagi. Terus kebetulan banget dia lagi ada di kondisi yang bikin framenya naik dikit. Dan dianggap itu berkat klik kanan refresh rate tadi. Refresh rate. Padahal salah total. Yang dimana sebenarnya ketika kita melakukan itu, ngeklik kanan mouse terus milih refresh, fungsinya cuma buat nyegarin tampilan atau sesuatu yang belum berubah. Misalnya di desktop ada shortcut Losaga, terus lo hapus karena nggak bisa dimainin lagi. Tapi waktu lo hapus dia nggak hilang. Nah, di kondisi atau skenario semacam itulah fungsi refresh tadi dibutuhkan. Kalau kita mencet F5 atau klik kanan terus milih refresh,
barulah shortcut yang ngebug tadi bakal hilang. Ngerti? F5 bukan buat bikin PC jadi lebih cepet, karena performa itu ditentukan oleh apa CPU dan GPU yang ditanam. Kalau udah lelet, ya udah. CPU sama GPU lo harus ganti atau beli baru. Kalau belum ada duit, ya nabung dulu. Oh iya, F5 juga nggak bakal bikin proses editing kita yang nge-lag jadi nggak nge-lag lagi. Kecuali lu rela-relain yang namanya overclocking CPU. Itu sebenarnya gue juga sempat salah paham sih, karena waktu itu guru SMP mata pelajaran komputer gue juga kayak gitu. Kalau udah paham, sekarang kita lanjut ke mitos yang bilang kalau SSD bikin ngegame jadi lebih cepet. SSD emang punya pengaruh yang sangat-sangat besar buat kecepatan PC kita. Tapi nggak bakal ngasih gap performance yang jauh kalau soal game. Gue bilang ngasih gap yang terlalu jauh ya, bukan berarti nggak ngasih efek apapun. Kalau pakai SSD kita lebih diuntungkan, karena loading game kita bakal jadi lebih cepat ketimbang kita ketika mainin game yang disimpan di HDD alias hard disk. Dan SSD juga gue akuin emang bikin efek stuttering bakal lebih terasa minim ketimbang kita mainin game yang disimpan di hard disk. Tapi kalau soal gameplay yang lancar dan FPS yang konsisten stabil, 90% ke atas lebih membutuhkan suplai tenaga dari GPU. Tapi ketika lo ngerakit PC gaming atau PC editing, jadi haram rasanya kalau pakai HDD buat nyimpen Windows 10. Wajib pakai SSD, wajib banget. Mitos keempat adalah soal ngerakit PC pakai prosesor Intel cuman bisa pakai PGA card dari Nvidia. Sementara kalau pakai prosesor AMD cuman bisa pakai Radeon series. Itu juga salah besar. Intel sama AMD emang rival abadi sih, tapi bukan berarti mereka musuhan sampai ke urusan kompatibilitas hardware mereka satu sama lain. Kalau lu pakai prosesor Intel bisa kok 100% pakai PGA card bikinannya AMD. Begitupun kalau lu pakai prosesor Chimera, bisa juga pakai PGA card bikinannya Nvidia. Karena dulu AMD nggak jago ngeracik GPU ataupun PGA card, tapi sekarang ya mereka udah lumayan sih. Ingat ya, bisa. Yang nggak bisa itu kalau lu pakai motherboard yang dibuat buat prosesor Intel, tapi lu malah ngebeli prosesor Ryzen atau Athlon dari AMD. Itu baru yang totally nggak bakal bisa sama sekali. Jadi walau Intel, Nvidia, sama AMD adalah saingan dari segi bisnis, mereka juga tahu satu sama lain bahwa mereka saling membutuhkan. Cie. Terus mitos terakhir yang levelnya lumayan, nggak absurd kayak mitos-mitos sebelumnya, adalah soal anggapan lebih banyak core maka lebih cepat pula kegiatan kita ngegame. Ini lumayan wajar nggak kita pahami. Dan emang itu sih gunanya gue ngasih tahu pemahaman. Super singkat aja, game itu membutuhkan kemampuan tinggi dari single core, sementara editing video dan 3D membutuhkan kemampuan semua core alias multi-core. Tapi itu secara umum sih. Karena sekarang udah jadi sesuatu yang mungkin bisa kebalik. Soalnya ada juga game yang tipe processing dan renderingnya memanfaatkan multi-core. Begitupun dengan editing 3D dan animasi, ada juga yang butuh kemampuan pure dari single core supaya bisa lancar buat renderingnya. Satu hal yang harus lo pahami sebagai seseorang yang baru mau terjun ngerakit PC. Kalau ada prosesor yang multi-core-nya banyak, belum tentu satu core-nya punya kecepatan atau performa yang lebih tinggi ketimbang core di CPU yang jumlah total core-nya lebih kecil. Paham? Sebenarnya masih ada sih mitos-mitos lain, tapi takut makan durasi juga kalau gue bahas terus. Oke, gue kasih tambahan singkat aja. Install ulang nggak nyelesain masalah. Kalau yang bermasalah itu di hardware, khususnya di hard disk, silakan cek kesehatan hard disk yang lu pakai buat nyimpen Windows, buat tahu apakah jika install ulang, masalah di Windows lu akan beres atau enggak sama sekali. Nggak tahu cara ngecek kesehatan hard disk? Nanti gue kasih tahu, tapi di subbreak dulu ya kan? Oh iya, waktu ngebawa laptop atau PC ke tukang servis, hati-hati loh ya. Bisa aja nanti RAM atau hard disk lu yang bawaan diganti sama yang lebih jelek oleh teknisinya. Jadi buat menghindari kemungkinan tersebut, seenggaknya lu harus paham tentang PC atau laptop yang lu pakai sendiri. Oke, gue rasa cukup segitu aja. Itu semuanya yang gue bahas adalah mitos ya, karena ini video pembahasan mitos-mitos, bukan mitos fakta. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di konten Teknoden berikutnya.